Halo, terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Sekarang lagi maraknya negara kita terkena wabah COVID-19, di mana virus corona ini adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Dari negara pun, dari pemerintah pun, kita dianjurkan untuk dapat memutus tali atau mata rantai dari virus corona ini, yang mana kita melakukan perjalanan jauh atau keluar rumah atau kemana sekarang sudah dibatasi. Bukan hanya dibatasi, bahkan sekarang kita mulai dilarang untuk kumpul-kumpul dimanapun kita berada. Oke, jujur saja teman-teman, saya adalah orang yang beberapa hari yang lalu itu telah melaksanakan perjalanan di daerah endemik corona, yaitu Jakarta, Bandung. Hingga saat ini pun saya berstatus ODP, orang dalam pengawasan. Beberapa hari kita melakukan isolasi mandiri di rumah sesuai dengan protokol COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah. Saya juga diminta untuk mengisi beberapa forum online untuk melakukan screening awal, pencegahan orang yang berada di luar daerah hingga masuk ke suatu daerah, dengan asumsi kita dapat mengantisipasi terlebih dahulu dan juga dapat mengecek kesehatan orang tersebut. Alhamdulillah sampai saat ini pun kita tidak merasakan keluhan apa-apa, batuk pun tidak, demam pun tidak, dan segala macam. Alhamdulillah tidak ada gejala-gejala yang mengarah kepada COVID-19, walaupun sebelumnya kita merasa cemas. Oke, dari pemerintah pun mengatakan dan memberikan rambu-rambu kepada kita dan mengatakan siapa saja sih orang yang dapat berpotensi terkena virus corona ini. Yang pertama yaitu orang yang sudah melaksanakan perjalanan di negara-negara endemik, contohnya di negara-negara yang ya sekarang ini sudah mulai banyak terserang wabah. Setelah itu di daerah, kalau kita di Indonesia mungkin di daerah-daerah yang memiliki nilai terbanyak dari daerah-daerah lain yang menyumbang suspek PDP atau yang sudah dinyatakan positif corona. Yang berikutnya itu orang yang sudah kontak langsung atau bersentuhan dengan pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif corona. Nah, dari beberapa orang yang berpotensi terkena virus corona, mereka itu dianjurkan untuk karantina mandiri. Contohnya, saya harus karantina mandiri selama 14 hari di rumah. Dan seandainya 14 hari di rumah ada gejala-gejalanya yang mengarah kepada virus corona, kita bisa menghubungi petugas kesehatan. Tapi seandainya tidak ada, maka kita karantina mandiri seperti halnya biasanya. Dengan cara kita ada diberikan beberapa tata cara dari protokol daerah. Nah, jadi sampai saat ini pun saya pun dipantau lewat daring, lewat media sosial. Nah, di sini petugas, waktu saya datang, petugas itu sudah melakukan screening awal dengan mendatangi ke rumah. Setelah datang ke rumah, mereka screening awal data. Setelah itu mereka memberikan pantauan kesehatan lewat daring. Mereka mengatakan bahwasanya menanyakan bagaimana perkembangan kesehatan. Terus mereka menyarankan untuk isolasi diri selama 14 hari secara mandiri, social distancing. Hari pertama terhitung setelah 24 jam Bapak Ibu datang ke rumah. Yang kedua, dianjurkan untuk pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, makan minum dengan gizi yang seimbang, olahraga teratur,
Dan di sini kita harus berjemur kurang lebih sekitar 15 menit di antara jam 9 sampai jam 10. Berikutnya itu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan menggunakan sanitizer. Nah, jika sifatnya mendesak harus keluar rumah, gunakan masker sesuai dengan standar jika tersedia. Yang kedua itu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Jika ada keluhan, pilek, batuk, segera hubungi kami di nomor ini. Kami meminta kerjasama dari Bapak. Oke, itu dia dari petugas protokol COVID-19 daerah. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan berkenaan tentang status perjalanan saya. Semoga ini bermanfaat dan semoga cerita-cerita ini memberikan kita gambaran tentang virus dan cara pencegahan mata rantai. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.